Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan menjelaskan tentang kebesaran, dan keutamaan mencari ilmu, serta alasan kami membuat channel ini, yang dilandasi hadis Nabi, dan cerita hikmah yang telah diceritakan oleh para ulama. Hadis dan keterangan ini, diambil dari Kitab Ushfuriyah. Komen amin. Semoga anak didik kita yang sedang menimba ilmu sehat, dapat ilmu barokah dan manfaat, serta mendapat ridho Allah dan guru. Jangan lupa like dan di-subscribe, biar bisa dapat ilmu dan tidak ketinggalan videonya yang diambil dari kitab-kitab lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ibrahim dari Alqamah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa belajar satu bab ilmu yang ia bisa ambil manfaatnya untuk akhirat dan dunianya, maka Allah memberinya kebaikan 7.000 tahun usia dunia, yang berupa kebaikan ibadah puasa di siang hari, dan beribadah di malam hari, dengan diterima dan tidak ditolak. Terdapat hadis lain yang sama mengarah pada hadits yang sebelumnya, yakni dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, membaca Al-Quran adalah perbuatan amal orang-orang yang dicukupi, sholat adalah perbuatan amal orang-orang yang tidak mampu, puasa adalah perbuatan amal orang-orang yang fakir, membaca tasbih adalah perbuatan amal para wanita, sedekah adalah perbuatan amal orang-orang dermawan, tafakur atau merenungi nikmat Allah adalah perbuatan amal orang-orang lemah. Ingatlah, aku akan menunjukkan kalian perbuatan amal para pahlawan. Kemudian Rasulullah ditanya, apa itu perbuatan amal para pahlawan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu mencari ilmu. Karena mencari ilmu adalah cahaya bagi orang mukmin di dunia dan akhirat. Maka dari hadis ini, kami sengaja membuat channel ini, dengan tujuan saling berbagi ilmu, yang disertai cerita hikmah yang bisa diambil manfaatnya. Dari hadis ini terdapat cerita ketika Ali melawan 10 orang kaum Khawarij. Rasulullah bersabda, aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintu kota ilmu itu. Ketika kaum Khawarij mendengar hadis ini, mereka iri hati dengan Ali, kemudian 10 orang hebat dari mereka berkumpul dan berdiskusi. Mereka mempunyai rencana akan menanyai Ali satu pertanyaan yang sama, dan kita akan tahu bagaimana ia menjawabnya. Apabila ia menjawab pertanyaan kita dengan jawaban yang berbeda-beda, maka kita tahu kalau ia benar-benar orang alim, seperti yang disabdakan Rasulullah, ujar mereka dalam rembuknya. Kemudian orang pertama mendatangi Ali dan bertanya, Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta? Ilmu adalah lebih utama daripada harta. Jawab Ali, apa buktinya? Tanya orang pertama. Ali menjelaskan, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Karun, Syadat, Fir'aun dan lain-lainnya. Kemudian orang pertama kembali, menemui teman-temannya dan melaporkan jawaban Ali. Setelah itu orang kedua mendatangi Ali dan bertanya, Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta? Ilmu adalah lebih utama daripada harta. Jawab Ali, apa buktinya? Tanya orang kedua itu. Ali pun menjelaskan, ilmu akan menjagamu sedangkan kamu adalah orang yang menjaga harta. Kemudian orang kedua kembali dengan membawa jawaban ini. Setelah itu orang ketiga mendatangi Ali dan bertanya, Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta? Ilmu adalah lebih utama daripada harta. Jawab Ali, apa buktinya? Tanya orang ketiga. Ali menjelaskan, orang yang memiliki harta akan memiliki banyak musuh, sedangkan orang yang memiliki ilmu akan memiliki banyak teman. Kemudian orang ketiga kembali dengan jawaban ini. Setelah itu orang keempat mendatangi Ali dan bertanya, Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta? Ilmu adalah lebih utama daripada harta. Jawab Ali, apa buktinya? Tanya orang keempat. Ali menjelaskan, ketika kamu membelanjakan harta, maka harta itu akan berkurang, sedangkan ketika kamu mengajarkan ilmu, maka ilmu itu akan bertambah. Kemudian orang keempat kembali dengan jawaban ini. Setelah itu orang kelima mendatangi Ali dan bertanya, Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta? Ilmu adalah lebih utama daripada harta. Jawab Ali, apa buktinya? Tanya orang kelima. Orang yang memiliki harta akan dipanggil sebagai orang yang pelit, sedangkan orang yang berilmu akan dipanggil sebagai orang yang agung dan mulia. Ali menjelaskannya, kemudian orang kelima kembali dengan jawaban ini. Kemudian orang keenam mendatangi Ali dan bertanya, Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta? Ilmu adalah lebih utama daripada harta. Tegas Ali, apa buktinya? Tanya orang keenam. Harta akan dilindungi dari pencuri, sedangkan ilmu tidak akan dilindungi dari pencuri. Jawab Ali. Kemudian orang keenam kembali dengan jawaban ini. Kemudian orang ketujuh mendatangi Ali dan bertanya, Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta? Ilmu adalah lebih utama daripada harta. Jawab Ali, apa buktinya? Tanya orang ketujuh. Orang yang berharta akan dihisap di hari kiamat, sedangkan orang yang berilmu akan disyafaati di hari kiamat, apabila orang itu mengamalkannya. Tutur Ali menjelaskan. Kemudian orang ketujuh ini kembali dengan membawa jawaban ini. Setelah itu orang kedelapan mendatangi Ali dan berkata, Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta? Ilmu adalah lebih utama daripada harta. Jawab Ali, apa buktinya? Tanya orang kedelapan itu. Harta akan habis termakan waktu dan zaman, sedangkan ilmu tidak akan habis termakan waktu dan zaman. Jelas Ali. Kemudian ia kembali dengan membawa jawaban ini. Lalu orang kesembilan mendatangi Ali dan menanyakan hal yang sama, Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta? Ilmu adalah lebih utama daripada harta. Jawab Ali, apa buktinya? Tanya orang kesembilan. Harta dapat mengeraskan hati, sedangkan ilmu dapat melunakkan dan melembutkan hati. Jelas Ali. Kemudian ia pergi dengan membawa jawaban ini.
ini. Akhirnya orang ke-10 mendatangi Ali dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang ke-10. "Orang berharta akan cenderung mengaku sebagai Tuhan, seperti Firaun, sedangkan orang yang berilmu akan mengaku sebagai hamba, karena tahu ilmu." Ali melanjutkan perkataannya, "Andai mereka semua bertanya kepadaku dengan pertanyaan yang sama, niscaya aku akan menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang berbeda selama aku masih hidup," tutur kata Ali. Akhirnya 10 orang Khawarij itu mendatangi Ali dan masuk Islam, karena telah mengakui kebenaran hadits Nabi dan mengakui kealiman sahabat Ali, yang sesuai dengan sabda Nabi. Dari sini kita paham kalau ilmu itu begitu penting, terutama ilmu agama. Kita sebagai orang tua seharusnya bersyukur karena anak-anak kita sudah mau menimba ilmu dan mempelajarinya. Maka mondokkanlah anak-anak kita di pesantren biar bisa tahu ilmu, karena ilmu itu sangatlah penting buat bekal kita di dunia dan akhiratnya. Maka carikanlah guru yang tepat dan bisa membimbing anak-anak kita, biar tahu cara beradab dan bertata krama. Sesuai dengan dawuh ulama, al-ilmu nurun, artinya ilmu itu adalah nur, yang bisa menunjukkan kita ke jalan yang benar dan lurus. Al-ilmu bila amalin, kasyajaratin bila samarin, artinya ilmu tanpa diamalkan, bagaikan pohon tidak berbuah. Namun harus diingat juga tentang tutur ulama, orang yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Maka dari itu carilah guru yang bisa membimbing kita ke jalan Allah yang diridhoi, dan bisa membawa kita kepada ilahi robi. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.